Oke teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Kali ini kita akan bahas tentang pedal atau sustain. Wow, apa sih pedal-pedal yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan gambaran ketika menonton video ini. Dan rekomendasinya seperti apa gitu ya. Ternyata masih banyak yang bingung teman-teman mengenai pemilihan pedal. Karena bagi teman-teman yang baru belajar, terutama baru pertama kali mau beli pedal, pada bingung tuh pedal yang mana nih yang mau dipilih. Yuk, kita bahas videonya ya. Di depan Mas Kris sudah ada 4 pedal ya. Mas Kris cuman punya ini pedalnya, jadi kita bahas yang ada di sini aja. Ini pedal yang pertama, teman-teman. Kemudian ini pedal yang kedua. Ini pedal yang ketiga. Dan ini pedal yang keempat, teman-teman. Nah, apa sih yang fungsinya itu seperti apa dan kira-kira apa perbedaannya? Kemudian, ya kita langsung bahas aja lah, teman-teman, daripada kelamaan ya. Oke, kita mulai dari pedal yang paling kanan dulu nih, teman-teman. Oke, ini adalah pedal yang memang diperuntukkan untuk traveling atau teman-teman yang mobilitasnya tinggi, misalnya kayak teman-teman seorang session player, main di cafe, main di hotel gitu-gitu ya. Nah, ini sering banget dipakai. Karena apa? Karena dia bentuknya pipih. Ya, tapi rata-rata bentuknya tidak seperti ini. Mas Kris membeli pedal ini karena bentuknya unik, teman-teman. Biasanya nih ya, bentuknya kayak gini nih. Tuh, kayak gitu. Dan ini cenderung harganya murah. Tapi yang Mas Kris pegang ini, harganya ini di atas rata-rata, teman-teman. Kenapa begitu? Karena dia memiliki switch di bagian belakang ini. Ya, fungsinya untuk apa? Yuk kita sama-sama jelaskan switch ini, teman-teman. Nih ya, jadi kalau switchnya kayak gini. Tuh, kayak gitu ya. Jadi pedal ini fungsinya untuk damper namanya, damper pedal. Nah, ketika touch-nya kita tekan, kemudian pedalnya juga kita injek, maka touch tersebut akan mengeluarkan efek yang suaranya lebih panjang. Gitu ya. Nah, kalau pedalnya kita lepas, kita pencet gitu, touch-nya tit. Nah, dia cuman putus aja gitu, nggak panjang. Nah, fungsi switch ini untuk apa, teman-teman? Nah, terkadang ketika kita membeli pedal dengan harga yang murah, yang tidak ada switch-nya, oke, nah itu ada pengalaman seperti ini, teman-teman. Pedal tersebut, walaupun tertulis universal pedal, tapi di bagian-bagian, bukan di bagian-bagian, di seri-seri piano ataupun keyboard tertentu, dia tidak kompatibel. Tidak kompatibelnya gimana, teman-teman? Ketika kita jack-nya dimasukin, ya, touch-nya itu, walaupun pedalnya nggak diinjek, dia sudah nge-sustain sendiri. Automatic gitu. Dan ketika pedalnya diinjek, baru pedalnya diinjek, baru sustain-nya lepas. Jadi kebalik. Harusnya kan pas dinyalain pianonya, oke, normal. Efek sustain-nya itu nggak nyala. Ketika diinjek baru sustain-nya nyala. Nah, ini kebalik, teman-teman. Ketika dinyalain, dia udah nge-sustain dulu semuanya. Ketika diinjek baru mati efeknya. Nah, fungsinya switch itu untuk mengganti itu. Ketika mengalami kondisi seperti itu, kita tinggal pindah switch-nya aja. Cetak gitu. Dan dia akan menjadi normal. Ya, kan sebel ya kondisinya kalau kebalik kayak gitu. Dan itu 1000% tidak enak dan tidak bikin nyaman sama sekali. Ya, fungsinya untuk itu, teman-teman. Apa yang membedakan pedal kotak ini yang murah dan yang mahal, teman-teman? Yang mahal itu biasanya dia mencantumkan brand original dari produk piano atau keyboardnya itu sendiri. Let's say Yamaha ataupun Roland. Artinya harganya pasti akan jauh lebih mahal. Artinya dia akan kompatibel di produk-produk Roland itu. Tapi kalau kita ngomongin universal, artinya bisa digunakan di produk manapun, yang membedakan jelas adalah build quality-nya.
Ya, nah ini yang Mas Kris gunakan ini agak sedikit di atas rata-rata teman-teman. Ini harganya sekitar 130 ribuan di situ. Dimana biasanya pedal kotak yang non switch seperti ini dia harganya di bawah 100 ribu. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80 gitu ya. Dan dia juga dari plastik. Sama, ini juga dari plastik teman-teman. Tapi ini ada feel clickingnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Apakah ini enak digunakan untuk pemakaian di rumah untuk mencari nyaman pedalnya? Tidak. Jujur ini tidak nyaman. Karena ini digunakan untuk mobilitas karena dia pipih gitu ya. Bawa tas keyboardnya kan nggak begitu gede tuh. Nah, jadi ini yang digunakan. Nah, kalau kita mau nyari nyaman, kita bisa menggunakan ini teman-teman untuk penggunaan di rumah. Bentuknya besar. Ya, kemudian, oh ya, setiap pedal itu dilengkapi dengan karet ya di bawah, bagian bawah ini. Supaya dia nggak lari-lari gitu. Ini juga sama, dia dilengkapi karet dan juga switch di sini ya. Ada switchnya seperti itu. Artinya pedal ini adalah pedal universal teman-teman ya. Karena ada switchnya ya bisa digunakan di semua produk gitu. Apa yang membedakan pedal ini murah dan mahal untuk pedal yang universal yaitu jelas build quality-nya teman-teman. Build quality pedal yang lebih mahal cenderung lebih berat, teman-teman, lebih firm, ya. Kemudian pencetannya ini lebih berat juga, gitu ya, dibanding pedal-pedal yang harganya murah, dipencet, ya, agak feel ringannya itu ada. Kalau ini agak berat, seperti kita menginjak pedal piano akustik pada umumnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang membedakan ini mahal atau enggak, ya tadi yang Mas Kris bilang. Tapi ada juga yang terbuat dari besi ya. Ini ada yang terbuat dari besi. Mas Kris nemu juga yang waktu itu dari besi buatannya Nux, teman-teman. Cuman belum pernah nyoba pedal Nux itu dipakai di beberapa unit yang lain. Nggak ngeh juga ada switchnya atau enggak. Jadi Mas Kris nggak berani merekomendasikan juga, teman-teman. Oke, intinya seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman sebagai pembelajar, Mas Kris akan merekomendasikan ini. Terutama teman-teman yang pengguna digital piano atau keyboard. Pertanyaan berikutnya adalah, Mas, di keyboard saya atau di digital piano saya itu sudah ada tombol sustain-nya. Apakah cukup dengan menggunakan itu, jadi kita nggak perlu beli pedal? Jawabannya adalah, kalau piano tersebut tidak support dengan pedal eksternal seperti ini, maka itu cukup. Biasanya di piano-piano harganya yang cukup terjangkau, dia tidak ada pedal seperti ini, teman-teman, di bagian belakangnya, ya. Tapi kalau di bagian belakangnya ada jack untuk pedal, untuk sustain, maka teman-teman wajib menggunakan ini. Karena feel-nya sangat berbeda ya, menggunakan tombol sustain yang ada di situ dan menggunakan pedal ini. Karena kalau kita menggunakan tombol sustain itu ya dia akan terus-menerus nggak berhenti gitu ya. Untuk matiin nyalain juga ribet gitu. Nggak smooth jadi mainnya. Oke, kemudian sebelahnya. Ini adalah pedal yang bawaan dari digital piano brandnya dari Kawai ya teman-teman. Nah, ini contoh dari brand yang sama-sama brand pedalnya juga brandnya itu, dia tidak memiliki switch sama sekali di sini teman-teman. Tidak ada switchnya sama sekali. Tuh, di bagian belakangnya ini sama sekali tidak ada switch. Pencet-pencetan apa, mungkin Mas Kris raba-raba dari tadi ini nggak ketemu. Dari kemarin juga nyari-nyari juga nggak ketemu nih teman-teman. Artinya, memang pedal ini sudah kompatibel di produk itu. Jadi kalau teman-teman misalnya pengguna Yamaha atau pengguna Roland kepengen beli pedal yang ya ada rasa kebanggaan tersendiri gitu ya, pedalnya sama dengan brandnya gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan pedal itu. Sekali lagi tanyakan kepada penjualnya kompatibel nggak di seri piano digital atau keyboard teman-teman sendiri. Oke, misalnya let's say Roland FP30X atau FP60X. Nah, ternyata pedalnya bawaannya tuh nggak ada gitu, hilang apa gimana. Mau beli orinya ya, tanya dulu bisa apa enggak gitu ya. Oke, kemudian lanjut.
Ya, ini skip ya. Mas Kris tidak merekomendasikan kecuali memang teman-teman tahu betul mengenai pedal. Nah, kemudian pedal ini. Triple pedal ini teman-teman. Triple pedal ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk merasakan fungsi pedal yang ada pada grand piano. Ya, namanya grand feel pedal. Biasanya colokan pedalnya itu dia tidak menggunakan jack-jack pada umumnya teman-teman. Rata-rata mereka kan menggunakan jack-jack itu kayak gini nih, misal ya. Ini jacknya tuh dia kayak gini, dia menggunakan pin seperti ini teman-teman. Beda dengan ini. Ya, ini berbeda tuh. Jadi tidak semua piano kemudian kompatibel dengan ini. Gitu ya. Kecuali memang ada triple pedal yang khusus untuk piano dengan brand itu menggunakan ini. Itu lain. Kayaknya Mas Kris jarang ketemu tuh pedal triple pedal yang pakai kayak gitu. Tapi ini teman-teman, ini adalah pedal yang diperuntukkan untuk teman-teman mendapatkan feel grand piano. Artinya kalau teman-teman belajar piano klasik ini baru kepake. Ini baru kepake banget ya. Karena di sini fungsi dampernya ada di sebelah kanan, kemudian ada sostenuto, kemudian ada yang warm, yang una corda namanya. Artinya pedal ini yang memang diperuntukkan untuk itu. Untuk teman-teman main lagu klasik, untuk teman-teman pengguna grand, terutama teman-teman yang memang sudah lama main piano gitu. Jadi butuh triple pedal ini. Tapi kalau teman-teman yang baru-baru belajar, pakai aja pedal yang seperti ini kalau teman-teman di rumah, dan pedal yang seperti ini kalau teman-teman pengguna keyboard ataupun digital piano yang mobilitasnya kemana-mana. Gitu ya. Sampai di sini ada gambaran ya teman-teman. Nah, dari segi harga, ini adalah harga yang paling mahal dari beberapa pedal yang ada di sini. Harganya itu bisa jutaan, teman-teman. Di atas 1 juta itu sudah pasti. Itu sudah pasti, teman-teman. Bahkan ada yang 2 hingga 3 juta untuk brand-brand tertentu. Apalagi brand-brand piano ternama kayak Nord gitu ya, yang sesuai dengan brandnya itu harganya bisa 4 sampai 5 pedalnya. Tapi kalau universal pedal untuk triple pedal rata-rata harganya ya sejutaan. Mungkin ada yang ratusan ribu ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya teman-teman. Kalau teman-teman adalah orang yang suka mobilitas, session player ataupun apa, beli ini ya. Kalau teman-teman pengen simple di rumah, mau dibawa kemana-mana juga boleh, di rumah juga pakai tanpa memperhatikan feel di mana teman-teman main, beli aja ini cukup 1 aja gitu ya. Brandnya apa aja yang penting ada switchnya. Mas Kris nggak mau spill brand di sini. Kemudian kalau teman-teman mau cari dengan budget yang sesuai, yang pas, ini sama ini budgetnya itu nggak, ya mirip-mirip lah teman-teman, tapi feel-nya beda banget. Kalau teman-teman mementingkan feel, teman-teman belilah yang ini. Ya, apalagi teman-teman rumahan gitu. Dibawa kemana-mana juga bisa, tapi makan tempat gitu ya. Beli aja ini. Mana yang ideal, harganya yang berapa bebas, yang penting ada switch-nya. Oke? Nah, kalau teman-teman kepengen pedal yang digunakan untuk bermain feel piano klasik, belilah yang triple pedal seperti ini. Gitu ya. Triple pedal seperti ini. Tapi untuk awal-awal belajar piano klasik, Mas Kris rasa ini aja udah cukup gitu ya. Nah, kalau teman-teman kepengen lebih dapat pride-nya, lebih dapat teman-teman suka dengan brand itu, belilah pedal yang sesuai dengan brand digital pianonya itu sendiri, teman-teman ya. Oke, kayak ini Mas Kris pengguna Kawai dan ini sangat-sangat premium. Rata-rata mereka kalau bawaan-bawaan pianonya itu brandnya build quality-nya ya bisa dibilang bagus. Ada yang biasa, ada yang bagus gitu. Kebetulan ini yang bagus. Gitu, teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat, sehat selalu dan salam harmonis.